Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akuntansi 2023C akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Baik, yang beranggotakan Nawang Fatmala dengan 3 NIM akhir 013, kemudian Siti Maslahatul Fikriya dengan 3 NIM akhir 074, dan Octavia Dwi Ramadhani dengan 3 NIM akhir 085. Ira Angelina dengan 3 NIM akhir 271, Vela Angelia Mardaheni dengan 3 NIM akhir 347, dan Erwan Yunika Krisanda dengan 3 NIM akhir 406. Baik, selanjutnya ada pengertian kerangka konseptual dan pelaporan keuangan. Untuk kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah landasan teoritis yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi. Untuk definisinya sendiri yaitu kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini tentunya mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Untuk tujuannya sendiri terdapat beberapa. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, kemudian yang kedua sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul, kemudian yang ketiga sebagai dasar untuk membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan, kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Baik, selanjutnya yaitu kenapa sih kerangka konseptual itu penting? Nah, kerangka konseptual ini berfungsi untuk memastikan konsistensi, relevansi, kredibilitas, dan juga transparansi dalam laporan keuangan, sehingga dapat dibandingkan, berguna, terpercaya, dan juga mudah dipahami. Untuk selanjutnya yaitu manfaat kerangka konseptual. Beberapa manfaat diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga, peningkatan transparansi, dan yang terakhir yaitu pengembangan standar akuntansi. Kemudian ada klasifikasi dan konflik kepentingan. Kerangka konseptual akuntansi tidak terlepas dari konflik kepentingan yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan kebutuhan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses akuntansi. Secara umum, konflik kepentingan ini muncul dari interaksi tiga kelompok utama. Yang pertama ada perusahaan sebagai penyedia informasi akuntansi yang menyusun laporan keuangan berdasarkan aktivitas operasional dan keuangan mereka. Dan kedua ada pengguna sebagai pihak yang membutuhkan informasi akuntansi seperti pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan pemerintah. Dan ketiga ada profesi akuntansi, yaitu akuntan bertindak sebagai auditor untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada diagram Venn menggambarkan interaksi antara tiga kelompok terkait informasi keuangan. Yang pertama ada lingkaran U atau pengguna informasi yang mewakili kepentingan pengguna dalam memperoleh informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lalu ada lingkaran C atau perusahaan yang mencerminkan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian ada lingkaran P atau profesi akuntan yang menunjukkan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh akuntan. Lalu ada tambahan yang dimana area yang diberi nama Romawi 1 mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterima oleh semua tiga kelompok tersebut. Dengan kata lain, data-data ini diungkapkan oleh perusahaan. Para akuntan dapat membuat dan memverifikasinya dan mereka dianggap relevan oleh pengguna.
Kemudian ada area Romawi 2 sampai 7 mencerminkan area-area yang menjadi konflik kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni ada perumusan tujuan laporan keuangan. Perumusan tujuan laporan keuangan dalam kerangka konseptual akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna, relevan, dan andal bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Standar ini dirancang agar laporan keuangan dapat menjadi alat yang efektif dalam menilai kinerja, posisi keuangan, dan prospek suatu entitas di masa depan. Berikut beberapa pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada investor, yakni untuk menilai profitabilitas dan resiko investasi. Yang kedua ada kreditor, untuk menentukan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada manajemen, untuk mengevaluasi kinerja dan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir ada regulator, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan perpajakan. Jadi selanjutnya yaitu laporan-laporan lain dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu, termasuk penambahan modal, distribusi laba, serta perubahan lainnya yang memengaruhi ekuitas perusahaan. Yang kedua ada laporan arus kas, di mana laporan ini menunjukkan arus kas yang masuk dan keluar selama periode tertentu, yang dibagi menjadi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana untuk grup perusahaan, laporan posisi keuangan konsolidasian menunjukkan posisi keuangan gabungan dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Next slide. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, asumsi yang digunakan, serta informasi rinci tentang item-item tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang kelima ada laporan segmen operasi. Jika perusahaan memiliki berbagai jenis segmen usaha, laporan segmen operasi memberikan informasi keuangan yang terpisah untuk masing-masing segmen usaha tersebut. Lalu yang keenam ada laporan keuangan pro forma. Laporan ini menunjukkan hasil keuangan yang disesuaikan berdasarkan asumsi tertentu, seperti setelah diakuisisi atau perubahan besar lainnya. Next slide. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, laporan laba rugi komprehensif, di mana laporan ini mencakup seluruh laba atau rugi yang terjadi selama periode pelaporan, baik yang berasal dari aktivitas operasi maupun item-item yang tidak berasal dari operasi seperti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Yang kedelapan ada laporan keuangan berdasarkan IFRS atau GAAP. Beberapa perusahaan yang beroperasi secara internasional harus melaporkan keuangan mereka sesuai dengan standar internasional seperti IFRS atau International Financial Reporting Standard atau GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Laporan ini memberikan panduan dalam melaporkan keuangan untuk memenuhi standar tersebut. Next slide. Baik, selanjutnya ada taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Karakteristik normatif adalah sifat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan terdiri atas dua kategori. Yang pertama, karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik operasional, yaitu yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan diminta oleh pernyataan. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.